Pada suatu ketika, di Nirwana ada perkumpulan para biksu dan bikuni serta Dewi Kuan Im juga hadir. Mereka semua menaiki kendaraan masing-masing. Sesampainya di tempat, mereka duduk pada posisinya sambil menunggu kehadiran Buddha Rulai. Tidak lama kemudian, Buddha Rulai datang. Semua para biksu maupun bikuni menyambut kehadiran Buddha Rulai. Namun terjadi suatu hal yang membuat mereka bingung. Rupanya ada satu biksu yang tertidur, yaitu Chin Sanche. Melihat hal itu, Buddha Rulai segera membangunkannya. Chin Sanche pun kaget dan langsung bersujud memohon maaf. Sebagai hukumannya, Buddha Rulai menurunkan Chin Sanche ke dunia untuk mendapatkan 33 rintangan dan 99 kesulitan. Kisah ini berawal dari Pulau Tungseng. Pada sebuah batu tua, karena terus-menerus menyerap hawa sakti yang dikeluarkan oleh langit dan bumi, maka terbentuklah janin sakti. Akhirnya pada suatu senja, Gokong lahir ke dunia. Guntur yang menggelegar itu terdengar hingga ke Kayangan. Dewa Mata dan Dewa Telinga menjelaskan kepada Kaisar Langit kejadian di bumi. Mendengar hal itu, Kaisar Langit khawatir akan kekacauan yang terjadi diakibatkan oleh kera raksasa. Maka dari itu, ia memerintahkan pengawalnya untuk mengatasi hal itu. Tanpa pikir panjang, Panglima Tianfang menyanggupi hal itu. Ia pun segera turun ke bumi untuk mengalahkan kera raksasa itu. Tak lama kemudian, Panglima Tianfang menemui kera raksasa dan pertarungan sengit pun terjadi. Tak butuh waktu lama, Panglima Tianfang dapat mengalahkan kera raksasa dengan memotong ekornya. Seketika itu, kera raksasa tumbang dan berubah mengecil. Belum cukup puas, Panglima Tianfang bersikeras untuk menghabisi kera kecil itu. Tidak lama kemudian, Dewi Kuan Im datang dan melarang Panglima Tianfang agar jangan membunuhnya. Dewi juga menjelaskan bahwa kelak kera itu akan berjodoh dengannya. Dalam hati Panglima Tianfang kebingungan, tapi ia juga tak bisa membantah Dewi Kuan Im. Panglima Tianfang segera pergi dan hanya membawa ekornya untuk bukti bahwa ia telah mengalahkannya. Sementara itu, Dewi Kuan Im yang melihat kera kecil itu terpuruk dan lemah, akhirnya ia memulihkan kembali. Tetapi kali ini ia menjadi kera kecil yang baik dan pintar. Dewi Kuan Im menyuruh Gokong kecil pergi untuk menjalani hidupnya. Dengan senang hati, Gokong pun segera pergi. Di sisi lain, sesampainya Panglima Tianfang di Kayangan, ia segera melapor kepada Kaisar Langit tentang keberhasilannya dalam mengalahkan kera raksasa. Melihat hal itu, Kaisar Langit merasa bangga dan segera mengangkat Panglima Tianfang menjadi Panglima Perang membawahi 100.000 prajurit. Sementara di bumi, Gokong kecil sangat bahagia. Semenjak dilahirkan ke dunia, Gokong merasa damai dan hanya melompat-lompat menikmati buah-buahan yang ada. Tetapi pada malam harinya, ia merasa kesepian. Awalnya ia merasa ketakutan, tetapi hal yang tak disangka pun tiba. Rupanya ia bertemu banyak teman yang sejenis dirinya. Pada siang harinya, mereka berpetualang untuk mencari tempat baru. Kini si kera menemukan gua yang sangat indah. Gua tersebut bernama Gua Suilian. Para kera sangat gembira. Barang siapa yang sanggup melompat ke dalamnya, maka diangkat menjadi raja. Tanpa rasa takut, Gokong kecil mencoba melompat dan berhasil. Di dalam gua, ia menemukan banyak buah-buahan. Ia pun segera mengajak teman-temannya masuk dan menikmati bersama-sama. Di dalam gua, mereka membuat kerajaan baru dengan mengangkat Gokong kecil menjadi rajanya.
Saat si kera sedang asik bermain, tiba-tiba ada seekor kera tua dijemput oleh malaikat maut. Si kera tidak mengerti apa artinya mati, tetapi kera lain menjelaskan bahwa makhluk tua pasti akan mati. Tak tahu apa-apa lagi, tak bisa bermain, bahkan tak bisa makan buah segar lagi. Ia teringat akan sebuah dongeng dari negeri kera. Di seberang ada sebuah pulau yang diselimuti kabut, sebab di sana tempat tinggal para dewa. Ia bertekad untuk menemuinya. Ia harus menguasai ilmu awet muda. Ia pun memimpin semua kera untuk mencari dewa tersebut. Namun tidak satupun kera lainnya yang berani ikut menyeberangi laut. Saat Gokong menjeburkan ke laut, si kera tenggelam karena tidak bisa berenang. Beruntung kera lainnya menolongnya hingga selamat. Meskipun kera kecil selamat, dirinya selalu melamun andai ia adalah ikan, mungkin dapat berenang mengarungi lautan. Sementara di kayangan, Panglima Tianfang sedang berbahagia mendapat banyak pujian dari dewa lain atas kemenangannya. Tak lama kemudian, ia melihat adik Chang'e yang meminta tolong. Namun dengan cepat kejadian itu tertolong oleh Wukang rekannya. Ia pun hanya bisa mengagumi kecantikan adik Chang'e dan menyesal karena ia tidak menolongnya. Tak lama kemudian, Mahadewi datang. Adik Chang'e memperkenalkan dirinya pada Mahadewi. Setelah melihat tulisan pada anak panah, Mahadewi lalu menanyakan mengapa adik Chang'e sampai ke kayangan. Kemudian adik Chang'e menjelaskan semua kejadiannya. Adik Chang'e adalah penduduk Lauco. Ceritanya pada awal kehidupan ini, ada sebelum matahari bersinar dengan terang yang menyengat. Tumbuh-tumbuhan tak bisa tumbuh, penduduk bumi tak bisa bercocok tanam. Suatu hari muncul seorang pemberani bernama Houyi. Ia mahir memanah. Demi menyelamatkan penduduk, ia memanah ke 9 matahari. Akhirnya di langit pun hanya tersisa 1 matahari saja. Sejak saat itulah kehidupan mulai bersemi dan bumi pun menjadi hijau kembali. Houyi pun menjadi pahlawan berjasa dan diangkat menjadi kaisar. Tapi tak taunya setelah menjadi penguasa, Houyi menjadi sangat kejam. Chang'e dipaksa masuk ke istana untuk dijadikan selirnya. Suatu hari Chang'e menemukan 2 butir pil dewa. Bila ia menelannya, ia bisa naik ke kayangan dan menjalani hidup kekal. Demi melepaskan diri dari cengkraman Houyi, terpaksa ia mencuri pil tersebut. Begitulah ceritanya. Mendengar hal itu, Panglima Tianfang dan lainnya angkat bicara agar Mahadewi mau menerima adik Chang'e di kayangan. Akhirnya atas kehendak takdir, Mahadewi mengizinkan adik Chang'e tinggal di kayangan. Di sisi lain, rupanya Gokong tidak mau menyerah bagaimana cara menyeberangi lautan untuk mencapai Pulau Dewata. Suatu hari, ia melihat sebutir kelapa, ia mencoba mencelupkan ke air dan ternyata mengapung. Ia berpikir dengan sebutir kelapa akan mengantarkannya ke Pulau Dewata. Gokong lalu menunjukkan penemuannya kepada rakyatnya. Namun saat mencoba menjeburkan 1 butir kelapa itu tidak mampu menahan berat tubuhnya. Rakyat kera pun berteriak karena panik. Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba Gokong yang pintar itu berhasil mengumpulkan banyak kelapa dan mampu membawanya berjalan secara perlahan. Rakyat kera pun bersorak gembira. Gokong kemudian berpamitan dan berjanji akan kembali setelah menguasai ilmu awet muda. Setelah beberapa lama Gokong terapung, akhirnya sampai juga di tepi pantai. Suatu perjalanan yang amat panjang. Ia lelah dan lapar, nyaris tak kuat membuka matanya. Tetapi langit tak mengecewakannya. Akhirnya ia sampai di tempat para dewa seperti yang dikatakan dalam dongeng. Di sebuah desa, Gokong melihat aksi pertunjukan sulap. Melihat aksi sulap yang begitu hebat, Gokong kagum dan mengira orang tersebut adalah dewa. Gokong berpikir ia pasti bisa mengajarkan ilmu awet muda. Setelah pertunjukan selesai, Gokong mengikutinya agar dapat diangkat sebagai muridnya. Awalnya si pesulap enggan menerima permohonan Gokong, tetapi karena Gokong nampaknya amat pintar, ia pun menangkap dan berniat untuk mengajaknya mencari uang. Sesampainya di rumah si pesulap, Gokong ditahan dalam kandang. Istri si pesulap tak setuju suaminya membawa kera. Karena terus berdebat, akhirnya Gokong marah dan menirukan kata-katanya. Mendengar hal itu, si pesulap kaget dan mengira ia adalah kera sakti. Mereka berpikir, jika kera sakti dijadikan pertunjukan, maka dirinya akan jadi kaya.
Keesokan harinya, pertunjukan pun dimulai. Si pesulap menjelaskan bahwa kera ini bukan kera biasa, tetapi kera sakti yang bisa berbicara. Ia pun segera menunjukkan aksinya. Pada awalnya, Kokong berbicara dan membuat penonton bersorak sambil melempari uang karena merasa terhibur. Di tahap keduanya, si pesulap ingin mendapatkan uang lebih banyak lagi dan menyuruh Kokong berbicara lagi, tetapi Kokong bingung harus ngomong apa. Karena tak sabar, akhirnya si pesulap bertindak kasar. Pada akhirnya Kokong tak mau lagi ikut dengannya. Warga pun menyoraki si pesulap. Karena sudah terlanjur malu, si pesulap ingin menghajar Kokong. Kokong yang cerdik dan lincah akhirnya memilih kabur meninggalkan si pesulap. Sementara warga malah berebut ingin menangkapnya, ingin menjadikan piaraan. Apakah Kokong akan tertangkap warga atau justru menemukan tujuannya? Ikuti terus petualangannya di episode berikutnya.